Gak coba seru di sini. Nah, video ini saya akan menganalisis atau breakdown One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1053. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Stories, I'm a fool for your love. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa, kita akan membahas lebih dalam terkait chapter terakhir sebelum hiatus yang sejujurnya banyak sekali sih informasi yang kita dapatkan dari satu chapter luar biasa ini. Jadi nggak kebayang nih, masuknya saga baru nanti di 1054 pasti bakal gila banget. Dan buat yang belum tahu alur dari chapter 1053 ini seperti apa, kalian bisa tonton ke video review terlebih dahulu ya. Yuk, kita langsung bahas saja. Gimana? Karena ini isinya cuma color split yang mendedikasikan dari game terbaru One Piece yaitu Odyssey, kita langsung masuk ke isi chapter saja. Di sini jika kita perhatikan dari kata-kata Gorosei terkait penyebaran berita, terutama untuk Senchou kita nih, Luffy dengan bounty monkey D dan tampilan nikahnya yang ingin para Gorosei ini sembunyikan dari dunia sama seperti Roger dahulu, tapi sepertinya ada ketidaksinambungan atau keinginan sendiri dari karakter yang membocorkan informasi tersebut. Dan dari kata-kata Marin atau Angkatan Laut di sini yang memberikan infonya katanya adalah CP0 yang bernama Guernica. Nah, dimana menurut saya ini sejujurnya cukup penting dan menarik juga. Dia ini adalah yang sepertinya CP0 terakhir yang berhasil kabur dan dia sempat mendapatkan foto Luffy ketika berada di mode nikahnya tersebut. Tapi ditambah perkataan dari Morgan juga yang berkata transmisi atau Dendenmushi Chipperpole di Wano Kuni hilang setelah mereka katanya melihat kapal dari Big Mom. Bukan nggak cukup clear, berarti si P0 selalu mengupdate beritanya kepada Morgan untuk dia sebarkan. Dan di satu sisi, Angkatan Laut yang berkata dia tidak mendapatkan informasi yang Gorosei katakan, berarti ada keinginan sendiri atau ketidaksinambungan dari si P0 dia tanpa peduli lagi perintah terhadap Gorosei ini. Dan itu yang menurut saya kenapa saya bilang cukup menarik. Apa bisa kita bilang anggota si P0 ini cukup mencoba membangkang dan lebih mementingkan perubahan atau revolusi dunia seperti kata-kata dari Morgan juga. Terutama ketika dia bilang bahwa fakta sekarang ini sangat mencengangkan, tidak mungkin kan saya harus memanipulasi berita ini dan menyebarkan berita hoaxnya. Makanya akhirnya Morgan dia memaksa semua pekerjanya untuk menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru dunia. Dan terkait kenapa si P0 ini dia mencoba membangkang, karena jika kita ingat kembali kata-kata bos si P0 kepada X-Drake, terutama saat dia ditusuk itu, dan disitu pun dia berkata kenapa X-Drake memutuskan untuk menghalanginya, dan dia pun berkata bahwa itu keinginannya. Dan si bos si P0 ini pun dia juga berkata bahwa dia sirik kepada X-Drake. Ya, karena anggota si P0 bisa kita bilang hidupnya bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan dunia, dalam kata lain Gorosei dan pemerintahan dunia yang memberikan mereka perintah. Jadi, langkah yang diambil Mr. Guernica ini, si P0, itu bisa menjadi salah satu bentuk revolusi yang dia coba inginkan. Tapi, satu hal yang mencurigakan adalah kata-kata dari Morgan terkait kapal si P0 bertemu dengan kapal Big Mom. Yang oke lah, kita tahu kan kapal Big Mom selalu berada di sekitaran Wano karena gagal naik ke atas air terjunnya. Dan lagi-lagi perlu diingat, ini 1 minggu setelah perang, jadi ya bisa saja lah mereka berhasil menolong ibunya alias Big Mom. Dan jika kalian ingat juga yang terjadi di chapter 1052 lalu, saat si P0 sedang menghubungi Gorosei, ada seseorang yang menyadapnya dan berkata agar dia diam di tempat dan aku akan menunjuk ke sana. Yang sejujurnya saya tidak bisa bilang sih jika yang menyadap ini adalah kapal Big Mom. Tapi memang masih ada kemungkinan di mana satu yang saya curiga adalah orang inilah yang akhirnya mengubah mindset dari si P0 Guernica tersebut dan akhirnya dia membangkang dari kata-kata Gorosei dan dia menyebarkan berita sebagaimana yang dia inginkan kepada Morgan tanpa ada filter-filter lain lah seperti yang Gorosei inginkan di awal. Yang menurut saya ini bisa menjadi satu hal yang cukup penting. Wah, ternyata nggak kerasa ya, ini kita baru masuk patch 1 loh, analisisnya udah cukup panjang. Ya wajar sih, kalau kita udah diliatin panel ini ketika Mary Joyce ada, wah pasti bakal ada informasi penting yang akan Oda tampilkan.
Lanjut, kita pun berpindah ke hal Robin dan Sukiyaki. Banyak yang bertanya, apakah itu Rod Poneglyph atau bukan bang? Yang jika dilihat dari kata-kata Brook dahulu di awal, dia berkata ada banyak boneka di dekat Poneglyph, dan itu bukanlah Rod Poneglyph. Kata-katanya itu tidak berwarna merah, yang berarti cukup clear ya, Poneglyph yang ada ini bukanlah Rod Poneglyph seperti yang orang-orang inginkan. Karena saya pun masih cukup yakin sih jika Rod Poneglyph yang ada di Wano-Kuni ini berlokasi di satu tempat yang masih belum terjamah, yaitu Gunung Fuji. Karena kita masih di Wano-Kuni, yang berarti saga terakhir berhubungan dengan pasca arc-nya yang lagi-lagi masih sangat bisa untuk mengeluarkan misteri-misteri yang belum terkuak di Wano-Kuni ini. Lalu untuk Kozuki Sukiyaki ini sudah saya bahas lengkap lah di video sendiri, terutama alasan Oda kenapa dia mengubah usia Hitetsu lah dan yang lain-lainnya. Itu sudah pernah saya bahas. Kenapa saya bilang jika Hitetsu adalah Kozuki Sukiyaki yang ternyata benar saja. Dan terkait kenapa dia bisa tahu tentang Pluton atau apapun itu, tentu saja ini cukup jelas juga. Karena dia kan klan Kozuki, apalagi dia ayahnya Oden, pasti dia bisa membaca dan juga bahkan bisa memahat Poneglyph. Atau bukankah pasti dialah yang mengajari semua hal itu kepada anaknya alias Oden. Dan karena dia hidup lebih lama, pasti dia juga tahulah tentang seluk-beluk dari Wano-Kuni ini mengenai Pluton, yang menurut saya ini cukup mencurigakan juga. Karena kita lihat dia tidak kaget sama sekali loh saat Robin bertanya hal-hal tersebut, yang dapat kita bilang dia sudah tahu ini semua akan terjadi. Terutama dari kata-katanya yang dia tahu nama dari Nico Robin. Yang entah sih, tapi kecurigaan saya jika Pluton ini adalah Momonosuke. Ingat dulu di Skypiea diberitahu bahwa ada ancient weapon yang bernama Poseidon dan lokasinya ada di Fishman Island. Dan ternyata dia adalah seorang putri duyung atau makhluk hidup, yaitu Shirahoshi. Dan jika dari Arabasta sama juga dilempar ke Wano-Kuni, dan Pluton ini jangan-jangan adalah Momonosuke, yang notabene dia juga seorang makhluk hidup yang sejujurnya itu sangat pas sekali. Dan bagaimana jika kedua raja atau sovereign yang dikatakan si King akan bertemu itu Poseidon dan Pluton, yaitu Momonosuke dan Shirahoshi. Tapi lagi-lagi ini hanya sebuah teori atau opsi yang memungkinkan saja, yang jangan-jangan juga memang seperti yang dikatakan Pluton adalah sebuah kapal dan jangan-jangan tersimpan di dalam Wano-Kuni seperti di pelabuhan-pelabuhan yang pernah kita lihat. Atau balik lagi, jangan-jangan adanya di Gunung Fuji juga. Nah, sebenarnya terkait hal dari Hitetsu yang berkata jika dia suka membuat boneka kokeshi dan dia juga sebagai pengrajin pedang atau sportwit ini hanya sebagai hobi saja. Tapi gila juga ya hobinya ini, dia bahkan bisa membuat sandai Hitetsu dan nidai Hitetsu, pedang-pedang yang legendaris, dipahat atau dibuat oleh seseorang yang bisa memahat Poneglyph, yang ini benar-benar sangat gila sekali. Dan mengenai boneka kokeshi ini saya cukup curiga sih. Sepertinya ada hal lain yang akan Oda tunjukkan dari boneka-boneka ini, tapi entahlah, mungkin next chapter ke depannya. Lanjut mengenai King dan Queen yang selamat, sejujurnya ini juga bisa membuat pertanyaan kepada kita, apakah Kaido selamat juga? Toh gimana nih nasib King yang notabene tangan kanannya dan orang kepercayaan yang dia juga sangat hidup dan matilah dengan ambisi dari Kaido? Yang bukankah jika Kaido mati, dia seperti tidak punya arah lagi? Tapi apakah dengan akhirnya mereka bertemu dengan Ryokyu dan dia menghisap mereka, apakah mereka ini mati? Yang lagi-lagi ini bisa menjadi sebuah opsi, tapi jika dari prediksi saya sayang banget sih orang-orang apalagi seperti King harus dibunuh. Jadi menurut saya mereka tidak mati. Karena ingat kasus krokodil yang menghisap cairan yang lengkap dari Mr. 3, dia masih hidup hanya menjadi kering saja, atau ya Luffy lah untuk contoh jelasnya. Tapi kalau lihat tangan Ryukyu ini, wah ini serem banget sih. Para kemampuan tanaman ini benar-benar kemampuan dengan imajinasi yang super liar, yang berarti kayaknya dia masuk ke bagian paramecia juga ya, sama seperti Fujitora. Nah, masalah kekuatan Admiral nggak aneh sih, dia dari dulu juga saya sudah sangat yakin kemampuannya memang jauh di atas Komandan Yonkou, yang buktinya Angkatan Laut bukankah dia cuma punya total 3 Admiral atau 4 lah dengan fleet Admiralnya yang sama jumlahnya dengan Yonkou yang ada 4 juga. Tapi mungkin kalau pertanyaannya apakah dia squad Yonkou, ya ini masih jadi pertanyaan lah. Karena di Marineford sendiri kita lihat Admiral bisa mengalahkan Komandan Yonkou tanpa terluka alias ya cukup gampang lah.
Aokiji yang lawan Jozula menurut saya ini cukup EZ banget karena ya Aokiji cuma luka di bibirnya saja dan itu pun ketika teralihkan alias bisa dibilang dia tidak terluka sama sekali. Jadi nggak aneh jika Admiral bisa meratakan Komandan Yonkou di sini sangat mudah, apalagi mereka tidak dalam keadaan fit yang lebih memudahkan lagi. Dan kalau dari kata-kata Ryokyugyu mereka tidak mau mendengarkan kayaknya sih pihak Kaido yang menyerang duluan ke Ryokyugyu ini. Yang kalau kita lihat juga, Oda selalu membuat hal yang sama ya dari tampilan para admiral. Kaki yang panjang dan tinggi semampai seperti itu, seperti Aokiji, Kuzan, dan Akainu pun sama. Mungkin cuma Iso saja lah yang cukup berbeda, tapi seharusnya sih dia sama juga, cuma dia menggunakan pakaian yang tebal saja, jadi panjang kaki dan bentukan lainnya tidak begitu terlihat. Dan masing-masingnya juga punya kemampuan yang bisa mengubah lingkungan yang, wah ini ngaco banget sih, OP banget. Aokiji dan Akainu yang jelas lah ya, di Pang Hazard hasilnya seperti apa. Lalu Ryokyugyu pun sama, semua tempat yang didatangi muncul pepohonan seperti di Udon ini jika kalian perhatikan. Lalu saat dia berjalan di akhir chapter pun sama. Bagusnya Wano Kuni akan semakin asli nih dengan kedatangan dari Ryokyugyu. Nah tapi ngomong-ngomong, dua lagi kita belum tahu sih bagaimana mereka bisa memberikan efek ke lingkungan sekitar untuk sesuatu buah iblis yang menjadi bagian dari fisika atau physics dan menjadi sebuah dimensi, yaitu cahaya aka Kizaru dan gravitasi aka Fujitora. Nah, mengenai desain dari Ryokyugyu ini, Oda lagi-lagi dia mengambil dari aktor Jepang yang bernama Harada Yoshio. Karakter yang memerani film Ronin Gai yang disitu juga dia berperan bersama aktor yang jadi referensi Oda untuk karakter Kizaru dan Fujitora. Nah, di mana sesi terakhir kita akan membahas salah satu karakter yang sejujurnya terlihat tidak penting, tapi ini adalah karakter yang sangat penting sekali setidaknya menurut Oda Sensei. Ya terbukti lah ya dari gimana Bagi ini menjadi the real lucky bastard yang bahkan ngalahin luck dari god kita yaitu Usopp. Yang bahkan jokes-jokes yang Oda bangun malah menjadi sebuah foreshadow. Terutama saat dia bilang bisa menjadi Yonkou atau lebih jauh lagi menjadi Raja Bajak Laut. Ya untuk Yonkou sudah cek lah alias sudah tercapai, tinggal Raja Bajak Laut nih untuk Bagi. Dimana asli deh, saya terimalah pokoknya jika Bagi benar-benar menjadi Raja Bajak Laut yang wah emang terdabes lah untuk karakter Bagi ini. Sejujurnya saya suka banget dengan bagaimana Bagi menjadi seorang Yonkou. Dimana hal-hal bercanda atau jokes yang kita katakan berkali-kali sejak lama, dia akan menjadi Yonkou benar-benar terjadi oleh Oda Sensei. Yang jangan-jangan tidak selesai sampai di situ, Our Messiah yang akan mendapatkan One Piece dan menjadi bajak laut nanti yaitu Lord Bagi di Clown. Wah, mantap banget. Tapi lagi-lagi menurut saya ini narasi yang luar biasa dari Oda Sensei. Karakter abal-abal yang di awal kita dapatkan yaitu Bagi, dia adalah musuh bajak laut pertama bagi kapten kita Luffy. Ya setelah Alvida yang itu nggak jelas banget lah untuk pertarungannya juga. Yang akhirnya mereka dibuat berkembang bersama-sama oleh Oda Sensei ini. Dan jika kalian sadar, duel Luffy dan Bagi itu tidak pernah benar-benar serius. Kemenangan Luffy versus Bagi di awal pun lebih ke jokes saja atau bercandaan saja setelah Bagi diikat oleh Nami. Tapi lagi-lagi jika kita ingat juga, Bagi adalah satu-satunya karakter yang bisa membuat Luffy sangat-sangat marah dan bahkan bisa saja dia membunuh Luffy sebelumnya. Mulai dari dialah satu-satunya yang pernah merusak topi jerami Luffy, satu-satunya harta karunnya tersebut. Lalu dia juga yang hampir membunuh Luffy di Lojuton melalui Kabaji yang hampir mengeksekusinya. Yang lagi-lagi Luffy beruntung entah oleh dragon atau apa, intinya dia terselamatkan oleh petir. Yang setelahnya kita lihat mereka ini berdua berkembang bersama. Bagi bertemu dengan Ace dan Bagi juga ada di Impel Down bersamanya. Dan karena mereka berdua pelepasan penjara besar-besaran akhirnya terjadi. Hingga akhirnya Bagi menjadi seorang Shichibukai. Dan setelah itu dia dihadang oleh angkatan laut setelah sistem dari Shichibukai hilang. Dia malah ikutan menjadi Yonkou. Dua orang yang menggantikannya tetap kembali ke dua orang bajak laut pertama yang Oda kenalkan di serial ini, Luffy dan Bagi. Plus Shanks juga lah orang yang menuntun Luffy dahulu yang wah ini gila sih.
narasi dari Oda emang sangat-sangat baik sekali. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.